Yes, can. If you don't enjoy sensuality. Okay? Pain? Sickness and old age are not obvious there. Only when they are about to pass away, these five foretelling signs appear. But even it is not in every devas, only with much merit. Jadi tadi Bapak John bertanya, apakah jadi benar ya maksudnya di alam dewa itu kita bisa melakukan meditasi juga? Iya, memang benar di alam dewa kita bisa melakukan meditasi. Nah, terus kalau misalkan di alam dewa itu apakah kita tidak mengalami rasa sakit atau hal tidak menyenangkan lainnya? Jadi di alam dewa tersebut hanya pada saat menjelang kematian saja, maka rasa apa yang tidak menyenangkan itu akan bisa muncul. Tetapi itu juga tidak terjadi kepada semua dewa. Itu hanya terjadi kepada dewa yang memiliki jasa kebajikan yang besar dan tidak kepada dewa yang memiliki jasa kebajikan yang kecil. Do you think pain is your meditation object? Jadi ditanya ya, maksudnya kalau di sana tidak ada rasa sakit, bagaimana mereka bisa merenungkan rasa sakit? Terus Bante menjawab, apakah Anda berpikir bahwa rasa sakit itu adalah objek meditasi Anda? However, this is a good question for all of you. Ya, tapi walau bagaimanapun sebenarnya ini adalah suatu pertanyaan yang sangat penting sekali bagi kita semua. I have something to tell all of you about this. Jadi ada hal yang mau disampaikan berkenaan dengan hal tersebut. In time of Buddha, a Brahmin approached the Buddha, expressing his opinion to the Buddha. Ya, jadi pada masa Sang Buddha tersebut terdapat seorang Brahmana mendekati Sang Buddha dan dia pun menyampaikan pendapat dia kepada Sang Buddha. Buddha, I have this idea, this opinion. We cannot attain sukha with sukha. We can attain sukha with dukkha. How about your opinion, Buddha? Jadi dia pun memberikan pendapatnya kepada Sang Buddha. Sang Buddha, saya mempunyai pendapat seperti demikian. Menurut saya itu, suka itu tidak bisa dicapai dengan suka, kebahagiaan tidak bisa dicapai dengan kebahagiaan. Suka itu hanya bisa dicapai dengan duka, suka itu hanya bisa dicapai dengan penderitaan. Bagaimana menurut Bante? What is your idea? Bagaimana menurut Anda? With pain, we will attain sukha. Not with sukha, we will attain sukha. Dengan rasa sakit kita dengan duka ya, rasa sakit kita bisa mencapai suka kayak gitu, bukan dengan suka kita mencapai suka. Buddha give an answer. Before I was an enlightened one, I have this same idea. With sukha we cannot attain sukha. With dukkha only we can attain dukkha. Because of this reason, I have practiced severe practice for 6 years. Oleh karena itu, Sang Buddha pun menjawab kayak gitu. Sebelum pencerahan saya pun memiliki pendapat seperti demikian, bahwa suka tidak bisa dicapai dengan suka, suka bisa dicapai hanya dengan duka. Dikarenakan hal tersebut, maka saya pun praktek pertapaan keras selama 6 tahun. The practice that I have done in that time, there is no comparison. There is no one who could do like me, but by doing so, I haven't realized the Dhamma. Praktek yang saya lakukan tersebut itu tidak ada perbandingannya. Praktek yang saya lakukan tersebut itu maksudnya tidak dapat dibandingkan dengan yang lainnya. Praktek saking kerasnya tidak bisa dibandingkan dengan yang lainnya. Tetapi apa yang dipraktekkan tersebut tidaklah membawa kepada penembusan akan Dhamma. So this is an extreme, not the right way of practicing. Ya, jadi adalah suatu praktek yang ekstrim. Itu bukan suatu praktek yang benar dengan cara jalan yang benar. Only when I knew this is not the way for enlightenment, I choose a middle path, middle way. It is only after following that way
I became enlightened Buddha. Hanya ketika saya mengetahui hal tersebut tidak benar, maka saya pun memilih jalan tengah, dan dengan mempraktekkan jalan tengah tersebut, maka saya pun mencapai kebuddhaan. Only with sukha we can attain sukha. Hanya dengan sukha kita baru bisa mencapai sukha. We can't attain sukha through dukkha. Kita tidak bisa mencapai sukha melalui dukkha. I will give more explanation. Jadi Bante akan mencoba memberi penjelasan yang lebih lanjut lagi. What does it mean? Buddha taught 3 trainings: the training of morality, the training of concentration, and the training of insight. Jadi apa maksudnya? Ya, Sang Buddha memberikan 3 macam pengajaran, yaitu 3 macam pelatihan moralitas, pelatihan konsentrasi, dan juga pelatihan kebijaksanaan. In the beginning, when meditators are developing concentration, they feel bodily discomfort feeling, bodily painful feeling, also mental dissatisfaction. Ya, jadi pada awalnya jika seorang meditator melakukan meditasi, dia akan merasakan ketidaknyamanan secara fisik maupun juga ketidaknyamanan secara ketidakpuasan atau ketidaknyamanan secara mental juga. Do you think that painful feeling and discomfort feeling is the cause of sukha? Apakah menurut Anda rasa sakit tersebut dan rasa ketidaknyamanan tersebut merupakan sebab dari sukha? If you feel pain very much, and if you can't develop concentration, what will you do? Jika Anda mengalami rasa sakit yang luar biasa dan Anda tidak bisa mengembangkan konsentrasi Anda, apa yang Anda lakukan? You will say bye-bye Ciboda. Anda, Right? Anda akan mengatakan mungkin bye-bye Cibodas. We have to suggest meditators, when you feel pain a little bit, don't worry, ignore, just be mindful on the breath. If you can focus well, that painful feeling will disappear. You will feel comfortable feeling, pleasant feeling. Jadi kita hanya bisa memberikan saran, kalau memang timbul rasa sakit itu hanya sedikit saja, Anda bisa mengabaikannya, Anda bisa kembali fokus dengan perhatian kepada objek Anda, dan itu akan hilang. We have to give suggestion them, we have to remind them, if you feel pain much, and if it disturbs your focusing, please don't bear it. Please change your sitting posture to feel comfortable. Ya, jadi perlu diberi saran kepada mereka jika rasa sakit tersebut itu sangat mengganggu sehingga tidak bisa mengembangkan konsentrasi, maka silakan ganti postur kaki atau posisi kaki Anda. So when they can focus on the breath longer and longer, sitting by sitting, day by day, they feel much sukha. Jadi ketika mereka sudah bisa berkonsentrasi semakin lama dan semakin lama, dan durasi duduk mereka juga dari posisi dari durasi duduk ke durasi duduk, dari hari ke hari, maka mereka akan bisa semakin merasakan sukha. If they attain jhana concentration, they can sit without changing posture for 1 hour, 2 hours, 3 hours peacefully. Jika mereka sudah mencapai tingkatan konsentrasi jhana, mereka akan bisa duduk dengan nyaman tanpa mengganti postur kaki selama 1 jam, 2 jam maupun 3 jam. For those who have attained jhana concentration, almost all their meditation sitting is very great for them. Bagi mereka yang telah mencapai konsentrasi jhana, maka kondisi duduk mereka itu merupakan kondisi yang sangat luar biasa sekali bagi mereka. Only at that time, the wish to practice meditation become stronger and stronger. Jadi hanya di saat itulah maka keinginan mereka untuk melakukan meditasi itu menjadi semakin kuat dan semakin kuat. So after they attain up to 4th jhana concentration, we taught them to know, to see ultimate mentality and materiality.
Jadi setelah mereka setelah mereka mengembangkan hingga jana keempat, maka mereka pun diajarkan untuk melihat mentalitas dan materialitas hakiki. So without concentration, Buddha said, you will not know, you will not see things as they really are, the truth. Jadi seperti yang dikatakan Sang Buddha bahwa jika tidak memiliki konsentrasi, maka Anda tidak akan bisa melihat hal-hal sebagaimana apa adanya, tidak bisa melihat kebenaran. When the meditators see the small particles that are arising and perishing very, very rapidly all the time, because of their concentration, they can see them. They have to analyze the ultimate materiality in small particles. Ya. Jadi ketika mereka sudah mengembangkan konsentrasi dan mereka bisa melihat mentalitas, mereka bisa melihat partikel-partikel kecil tersebut muncul dan padam dengan kecepatan yang sangat luar biasa sekali, maka mereka pun dengan kekuatan konsentrasi itu mereka bisa melihat materialitas hakiki dari partikel-partikel kecil tersebut. It is so rapidly arising and perishing all the time that meditators need to be very mindful to be able to analyze the ultimate materiality exists in the particles. Ya, jadi karena kemunculan kepadaman yang sangat cepat sekali, maka diperlukan sati yang sangat kuat sekali untuk bisa menganalisa materialitas hakiki yang terdapat di dalam partikel-partikel kecil tersebut. How rapid it is, not easy to give an example. Betapa seberapa cepat kemunculan dan kepadamannya, tidak mudah untuk bisa memberikan contohnya. Only because of their jhana concentration, they can pay attention without noticing the arising and perishing. Ya, hanya pada saat dengan menggunakan kekuatan konsentrasi jhana mereka bisa mengarahkan perhatian mereka ke sana dengan mengalihkan kemunculan dan kepadaman dari partikel tersebut. They need to pay attention wisely, with wise attention. If they put much effort, they feel headache, they feel dukkha. Jadi mereka perlu memperhatikannya dengan sangat hati-hati sekali, dengan perhatian yang bijaksana gitu. Nah, jika mereka mengerahkan usaha sedikit agak berlebihan aja, maka mereka akan merasakan sakit kepala dan mereka akan merasakan dukkha. Because of putting much effort, their discernment also not very well. Karena mengerahkan usaha yang terlalu berlebihan juga, maka cara mereka melihat tersebut juga tidak kurang bagus. Because of putting excessive effort, they encounter bodily discomfort feeling, headache. Because of this reason, they don't want to practice. Ya, karena mengerahkan usaha yang terlalu berlebihan, maka mereka pun merasakan ketidaknyamanan secara fisik, seperti misalkan rasa sakit kepala kayak gitu. Dan dikarenakan hal tersebut, maka mereka pun tidak ingin melanjutkan untuk berpraktek lagi. Every stage, to be able to practice with sukha, we need to develop wise attention. Jadi di setiap tingkatannya untuk bisa mempraktekkan dengan sukha kayak gitu, kita perlu mengembangkan perhatian yang bijaksana. So after realizing ultimate mentality and materiality, we instruct them to practice dependent origination. Kemudian setelah bisa merealisasi mentalitas dan materialitas hakiki tersebut, maka mereka pun diinstruksikan untuk beranjak ke Paticcasamuppada. So after realizing ultimate mentality, materiality, and their causes, at the time they can start contemplating impermanence, nature, suffering, dukkha, non-self, anatta. Ya, setelah bisa merenungkan sebab dan akibat dari mentalitas dan materialitas mereka, maka mereka pun bisa mulai merenungi terhadap karakteristik dari ketidakkekalan anicca, penderitaan, dukkha, dan anatta dari kondisi tersebut. Because they are rapidly arising and perishing, that seeing them again and again, they contemplate impermanent suffering, non-self, impermanent suffering, non-self, again and again. Ya, dikarenakan setelah kemudian itu dikarenakan kemunculan dan kepadamannya yang sangat cepat, maka mereka pun bisa merenungkan terhadap
karakteristik dari anicca, dukkha dan anatta tersebut. Anicca, dukkha dan anatta direnungkan terus-menerus seperti demikian. Because of seeing such Dhamma all the time, day after day, sitting after sitting, sometimes they feel mentally tired. Ya, dikarenakan terus-menerus melihat dengan cara seperti demikian, dari hari ke hari, dari meditasi demi meditasi kayak gitu, maka mereka pun akan bisa merasakan letih. Vipassana meditators, real Vipassana meditators are like fighting in the battle with the enemy. Ya, pemeditasi vipassana yang sesungguhnya itu bagaikan seseorang yang sedang bertempur di medan pertempuran dengan musuh. When the soldiers, when they fight against their enemies, long time they feel tired. At that time they need to withdraw, and then they need to hide somewhere, and they need to rest, eating, resting, to make them fresh again. Only then they go out and fight again. Ya, jadi pada saat mereka karena mereka bertempur terus-terusan seperti demikian, maka mereka pun akan lelah, dan jika sudah terjadi hal seperti demikian, maka mereka pun akan mundur dan beristirahat kayak gitu, misalkan seperti makan, beristirahat kayak gitu. Setelah mereka menjadi segar kembali, maka mereka pun kembali untuk melanjutkan pertempuran lagi. So insight meditators are in the battle of vipassana. Jadi pemeditator vipassana itu sedang berada di dalam medan tempur vipassana. Because of seeing arising and perishing all the time rapidly, mentally feel tired. Because insight knowledge not yet mature, path knowledge doesn't occur. Because of this reason, Buddha said, when you feel tired, please rest, entering jhana concentration. Only when you feel fresh, come out and fight again for your enlightenment. Ya, jadi setelah sudah segar kembali, mereka pun kembali bertempur. Pemeditator vipassana tersebut Insight meditators is like in the battle of the vipassana. Pemeditator vipassana tersebut bagaikan berada di dalam medan tempur vipassana. Jadi pada saat mereka melihat kemunculan dan kepadaman dari nama dan mentalitas dan materialitas tersebut, karena kemunculan dengan sangat cepat dan pengetahuan pandangan terang mereka belum matang dan kemunculan dari magga pun belum terjadi, maka mereka pun akan bisa merasa lelah. Karena alasan demikian, maka Sang Buddha pun menganjurkan bagi mereka yang sudah merasa lelah, maka mereka dianjurkan untuk beristirahat, dan mereka beristirahat di dalam konsentrasi jhana. That's why with dukkha we cannot attain sukha. With sukha only we can attain sukha. Oleh karena itu, dengan dukkha kita tidak bisa mencapai sukha, hanya dengan sukha kita bisa mencapai sukha.